Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baiklah teman-teman, hari ini masih bertemu kembali dengan Budian pada pembelajaran tematik tema 2, subtema 3. Bersatu kita teguh. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui manfaat tumbuhan dan hewan, kemudian mengetahui cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Dan ini muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam. Selain itu, hari ini kita akan mengulang kembali materi sebelumnya untuk muatan PPKN, SBDP, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia? Ternyata banyak sekali manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia loh teman-teman. Nah, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Hewan dapat dimanfaatkan manusia untuk diambil dagingnya, kemudian susunya, telurnya, dan bahkan tenaganya. Tumbuhan dimanfaatkan manusia dengan memanfaatkan bagian akarnya, kemudian batangnya, kemudian daunnya, buah, dan juga bijinya. Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu dalam memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Tumbuhan di sekitar kita banyak yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan antara lain yaitu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya adalah sagu, tebu, dan aren. Kemudian contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya yaitu bayam, singkong, kangkung, melinjo, dan selada. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya yaitu kol dan kubis. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya yaitu ada jeruk, melon, jambu, apel, dan masih banyak lagi. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya antara lain yaitu padi, kacang, kedelai, dan jagung. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan antara lain katun terbuat dari kapas. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan contohnya yaitu jati, mahoni, angsana, dan lain-lain. Yang keempat sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan antara lain daun sirih untuk obat gatal, akar alang-alang untuk mengobati panas dalam, kulit batang kina untuk mengobati penyakit malaria, kemudian dari buah mentimun untuk menurunkan tekanan darah tinggi, bunga melati untuk mengobati demam. Nah, selanjutnya yaitu sebagai penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri dimanfaatkan untuk industri parfum, kosmetik, makanan, atau minuman. Contoh tumbuhan penghasil minyak atsiri yaitu kayu putih dan serai. Yang keenam yaitu bahan baku industri. Contoh bahan baku industri yang berasal dari tumbuhan antara lain getah karet untuk membuat ban, getah pinus untuk membuat terpenin dalam industri cat, kelapa sawit digunakan untuk membuat minyak goreng. Kemudian yang ketujuh sebagai bahan pewarna alami. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pewarna alami yaitu kunyit, suji, wortel, cabai, dan juga masih banyak lagi.
Kemudian sebagai bahan penyedap makanan, contohnya lada, pala, cengkih, serai, jahe, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, dan susu. Kemudian yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Beberapa bahan sandang terbuat dari bahan yang berasal dari hewan. Misalnya, wool berasal dari biri-biri, sutra berasal dari ulat sutra. Beberapa kulit hewan seperti sapi dan kerbau digunakan untuk membuat jaket. Yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan. Beberapa hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan obat-obatan. Misalnya, ular dan kalajengking diambil bisanya. Badak diambil culanya, kerang, siput, dan cacing diambil dagingnya untuk obat. Yang keempat, diambil tenaganya, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang kelima yaitu sebagai bahan kerajinan. Sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit sebagai hiasan tanduk kerbau dan rusa. Hewan yang diambil cangkangnya untuk hiasan adalah kerang laut. Nah, sekarang kita bahas mengenai toga. Ada yang tahu teman-teman apa itu toga? Toga itu adalah tanaman obat keluarga, yaitu sebidang tanah untuk membudidayakan tanaman obat dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan. Manfaat toga yang pertama yaitu aman bagi kesehatan. Kemudian lebih menghemat biaya, dijadikan obat herbal, memperbaiki gizi, sebagai pelestarian alam dan penyebaran gerakan penghijauan serta sarana keindahan. Nah, apa saja jenis tanaman toga? Yang pertama, memiliki manfaat untuk obat. Yang kedua, lazim digunakan sebagai obat di pemukiman yang bersangkutan. Dapat tumbuh dan hidup dengan baik, mudah dikembangkan. Dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya sayuran, buah-buahan, bumbu masak, dan bunga. Dapat dijadikan jamu sebagai jenis tanaman tumbuh liar dan perlu dibudidayakan. Contoh tanaman obat yaitu terdiri dari berbagai tanaman obat dan tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Manfaat tanaman obat keluarga diantaranya yaitu lidah buaya. Tanaman ini dikenal manfaatnya sebagai tanaman penyubur rambut. Kemudian yang kedua adalah mengkudu. Buah ini dapat digunakan untuk meredakan osteoporosis dan manfaatnya banyak sekali bagi tubuh kita. Yang ketiga adalah jambu biji. Dari pohon jambu biji yang bisa dimanfaatkan adalah daun dan buahnya. Daun dapat dibuat obat untuk diare, sedangkan buah jambu biji dapat digunakan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Kemudian, daun sirih. Daun sirih bermanfaat untuk antiseptik dan dapat juga digunakan untuk penghentian pendarahan pada saat mimisan. Jika ingin membuat toga di halaman rumah, kita dapat menanam berbagai tanaman obat. Tanaman obat yang dapat kita tanam dalam toga kita selain tanaman-tanaman di atas yaitu jahe, temulawak, jintan, lengkuas, kumis kucing, dan mahkota dewa. Nah, teman-teman, dari pernyataan tersebut, coba teman-teman apakah sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan toga? Kemudian apa saja ya manfaat toga bagi manusia? Serta syarat tanaman toga apa saja ya teman-teman? Kemudian apakah program toga ikut melestarikan tumbuhan? Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang tadi Budian sebutkan. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan? Kita cari tahu bersama-sama ya. Yang pertama yaitu cara merawat tumbuhan. Adanya tumbuhan penting bagi kehidupan kita. Jika kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan, banyak terjadi kerusakan dan bencana alam, misalnya banjir, polusi udara, dan kebakaran hutan.
Usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan antara lain yaitu penghijauan. Penghijauan dapat mencegah kerusakan lingkungan. Hal itu disebabkan berbagai jenis pohon yang ditanam dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Oleh karena itu, kegiatan penggundulan hutan dan pencurian kayu ilegal harus kita cegah. Penghijauan dapat dilakukan dengan cara menanami kembali hutan yang telah rusak atau reboisasi dan melakukan gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu pencegahan kebakaran hutan. Bencana alam yang dapat dicegah adalah kebakaran hutan. Penyebabnya perilaku tidak bertanggung jawab. Misalnya membuang puntung rokok di hutan, tidak mematikan api unggun saat berkemah, dan dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan. Pencegahannya harus dilakukan semua pihak. Caranya dengan tidak membakar hutan untuk membuka lahan untuk pertanian dan perkebunan. Yang kedua yaitu perilaku merawat hewan. Binatang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika manusia menyayangi binatang tersebut. Ada beberapa cara untuk menyayangi binatang. Yang pertama yaitu menyediakan makan dan minuman yang cukup. Kemudian yang kedua, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang, seperti memukul, kemudian tidak boleh mengadu binatang, dan sebagainya, atau dapat menyayanginya. Kemudian, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya, atau memanfaatkan tenaganya dengan sewajarnya. Kemudian, menolong hewan yang sedang dalam bahaya. Seperti di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tumpulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Nah, teman-teman, jika kita menyayangi hewan, kemudian merawat tumbuhan, kita pun akan mendapatkan manfaatnya, seperti yang sudah diterangkan di dalam Quran Surat An-Nahl tersebut. Nah, sekarang kita ulang kembali materi bahasa Indonesia mengenai kata baku dan tidak baku. Seperti yang kita ketahui bahwa apotik merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah apotek. Cabai kata bakunya adalah cabai. Atlet yaitu atlet. Praktek yaitu praktik. Nasihat yaitu nasihat. Nah, teman-teman masih ingat kan pengertian poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas media berukuran besar. Langkah-langkahnya itu menentukan tema terlebih dahulu, kemudian kalimatnya, gambarnya, kemudian membuat gambar dan kalimat poster. Tujuannya yaitu untuk iklan, pendidikan, propaganda, sosialisasi, atau dekorasi. Nah, untuk materi SBDP-nya yaitu mengenai pola lantai. Teman-teman masih ingat pengertian pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Macam-macam pola lantai yaitu pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung. Bentuk penyajian tari tradisional yaitu ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Sedangkan itu tari Jepen, ada tari Jepen Ero dan tari Jepen Genjo Mahakam. Jenis-jenis pengiring tari tradisional yaitu ada musik internal dan musik eksternal. Nah, pada pembelajaran PPKN yaitu mengetahui manfaat persatuan. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Kemudian terhindar dari perselisihan,
akan terjalin persaudaraan, menjalin keutuhan bangsa. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Kemudian rajin belajar, mempererat kerjasama, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, membangun semangat kekeluargaan, dan mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Untuk muatan IPS-nya yaitu mengetahui makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama sebagai puncak perjuangan, kemudian menjadi pernyataan de facto, menaikkan martabat bangsa, dapat memulai perjuangan sebagai negara maju, sebagai tonggak sejarah Indonesia, merupakan akhir penjajahan, merupakan pernyataan kemerdekaan, merupakan sumber hukum nasional, memberikan arah dan kewenangan bagi Indonesia, memberikan kesempatan untuk mandiri, menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, dan merupakan alat hukum internasional. Nah, alhamdulillah teman-teman untuk materi pekan ini yaitu tentang tematik tema 2 subtema 3 telah selesai. Nah, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.